Jadi orang tua itu seharusnya hangat dengan anak, hangat dengan anggota keluarganya. Kadang-kadang anak itu merasa garing gitu ya. Orang tuanya mau dia diserahkan ke kita, monggo silahkan laporan ke kita. Nanti kita yang mengarahkan. Terus misalnya mau direhab, nanti bisa kita arahkan juga untuk rehabnya di sini. Daripada membiarkan mereka tetap menjadi, kalau dibiarkan tambah parah. Semuanya kan berawal dari pergaulan gitu. Jadi kalau lingkungannya itu jelek, ya otomatis dia akan terjerumus. Karena kan siapa kamu, temanmu adalah cerminan dirimu. Kan ada yang pepatah mengatakan seperti itu. Jadi pintar-pintarlah mencari teman yang baik. kalau di Makassar memang belum ada pesantren yang rehab. Kalau di luar sudah ada ya. Sudah ada. Kayak Surya sama Bina. Iya. Oke, Pak Idas, ada nggak pernah nangkap orang yang sudah ditangkap karena edan narkoba, tiba-tiba berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian dia ditangkap sudah jadi pengedar? Kalau yang seperti itu tuh vonisnya biasanya kan lama. Iya. Jadi nggak ada berapa bulan ketemu lagi. Iya. Berapa tahun kemudian? Gitu. Ada. Sementara ini belum, karena saya jabat di KPU narkoba itu baru 1 tahun lebih. Oh, baru 1 tahun. Jadi belum tahu. Jadi yang kemarin ditangkap sekarang belum ketemu lagi, masih ada di lapas. Oke, saya pengen tahu nih, apa nih kesulitan dalam mendeteksi jaringan narkoba itu yang selama ini terjadi? Terutama misalnya adakah keluarganya yang kemudian menghalangi gitu untuk kemudian menjadi untuk direhab di lapas gitu, ada nggak? Ya ada, awalnya gitu. Setelah kita jelaskan maksud tujuan kita melakukan upaya itu, baru mereka sadar. Awalnya mereka itu ngelawan itu kan bukan ngelawan ya, kaget. Kalau orang sini kan kaget gitu. Iya, Masa iya. sih anak saya baik-baik aja, sholatnya rajin, ini juga ini Jumatan juga berangkat. Masa kayak gitu nggak? Rasa nggak percaya orang tua itu. Kalau di luar keluarganya itu kelakuannya lain. Nah setelah kita jelaskan baik-baik, nah dia nyadari, nah dia mengizinkan kita untuk bawa. Cuman itu jarang, kebanyakan yang kita amankan itu ya kalau nggak lagi dia pesta barengan itu satu itu, terus transaksi juga ada. Ya variatif sih, karena kasusnya sih sama, filmnya sama, cuman beda episodenya gitu. Hanya beda episode dan beda tanggal dan beda tempat kan? Oke. Jadi kalau misalnya perlawanan kita alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Cuman kita tinggal pendekatan aja ke pihak keluarganya. Kan kalau di film-film itu jaringan narkoba kemudian ada perlawanan sampai nggak ada ya di Pamekasan. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Oke. Ada nggak deteksi biasanya? Oh ini ada bandar besar apa gitu? Kalau bandar besar khususnya di Pamekasan ya, Pamekasan ini kabupaten yang orang-orangnya itu konsumtif. Oh, jadi Pamekasan posisinya adalah konsumtif. Nah, jadi upaya selama ini upaya yang kita lakukan itu ya demand reduction aja. Jadi mengurangi permintaan. Caranya ya penyuluhan dengan dokter Kris, dengan Gana, terus mungkin mbak-mbaknya nanti mau gabung sama kita, terus beberapa lembaga lain juga kita adakan penyuluhan. Jadi tujuannya itu buat ini, kita membentuk imun di masyarakat supaya yang nggak terkontaminasi sama narkoba itu ya tetap nggak terkontaminasi. Jadi itu yang kita lakukan dulu. Jadi mempersempit ruang gerak para pedagang agar supaya Pamekasan tidak dijadikan pasar.
Jadi suplainya kan berkurang juga. Kalau permintaannya Kurang. kita kurangi. Oke. Saya pengen nih terakhir ya, Pak, dari dokter dulu. Dok, Ya. apa nih saran bagi orang tua? Karena yang kemudian menjadi keluarga di Pamekasan agar supaya keluarganya tidak menjadi pecandu narkoba. Iya. Nah, jadi orang tua itu seharusnya hangat dengan anak, hangat dengan anggota keluarganya. Kadang-kadang anak itu merasa garing gitu ya. Dia di dalam keluarganya kok begini-begini saja, cuek, bosen gitu ya. Akhirnya anak itu keluar cari teman di luar dan seringkali itu yang ketemu teman yang nggak benar. Akhirnya ya ke situ arahnya. Jadi yang pertama adalah orang tua harus bisa menjadi orang tua sekaligus teman. Jadi, sehingga anak itu nyaman untuk curhat kembali ke orang tua setiap mereka ada masalah. Nah, kemudian orang tua harus peka, harus belajar juga bagaimana narkoba itu, bagaimana tanda-tandanya, sehingga tidak dikibuli sama anaknya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi orang tua sekian tahun anaknya menjadi pecandu, ternyata nggak tahu. Nah, itu yang juga harus belajar. Jadi biar paham juga. Kemudian yang berikutnya, jangan malu kalau memang anaknya mengalami masalah kecanduan narkoba. Seringkali karena rasa tidak nyaman, malu kepada keluarga yang lain atau anggota masyarakat, sehingga ditutup-tutupi. Akhirnya semakin lama masalah itu semakin besar. Jadi rata-rata yang sudah datang ke lembaga rehabilitasi biasanya dia sudah punya masalah yang parah, yang akut, betul. Kadang-kadang sampai dia gangguan jiwa, kadang-kadang memang dia sudah habis-habisan di rumah karena dijual. Nah itu keluarga seharusnya tidak seperti itu. Sejak dini ketika memang sudah terdeteksi, cepat cari bantuan. Jadi tugas bersama, terutama adik-adik juga ini mensosialisasikan bahwa pecandu itu berhak mendapatkan rehabilitasi. Jadi orang tua jangan malu lagi untuk membawa, sama seperti orang sakit, silakan dibawa ke lembaga rehabilitasi sehingga sedini mungkin bisa mendapatkan penanganan yang untuk bisa pulih begitu. Oke, nah ini yang kategori jangan malu dan jangan tutup-tutupi, itu yang ini selama ini kan ya, sering terjadi. Itu dilindungi undang-undang itu. Oke. Takut nanti masuk penjara. Nah, kategori masuk penjara itu padahal di penjara ada rehabilitasi juga itu. Oke, Bang Yudas, apa yang perlu dijadikan pelajaran terutama bagi warga Pamekasan? Ya mungkin sedikit banyak sama dengan tulisan Dr. Chris, cuma kita nambahin sedikit. Upaya yang kita lakukan selama ini itu dilindungi undang-undang dan untuk masyarakat juga. Iya. Sekarang kalau misalnya sekarang kita mau maghrib ngelihat anak kecil umuran SD, usia SD berangkat ke surau, berangkat mau ngaji. Kalau kita biarin aja, itu 5 tahun 10 tahun lagi nggak ada kayak gitu. Nah makanya kepedulian itu. Semua harus peduli. Mau tua mau muda, temennya jangan kayak gitu dong. Saya berangkat aja gitu. Karena memang ini penutup, mana lebih baik menjerumuskan teman yang sudah menjadi pecandu narkoba dengan dilaporkan ke penegak hukum dengan membiarkan mereka dengan cara melindungi tetapi tetap mensuplai narkoba? Saya rasa gini, kalau kasusnya seperti itu ya, iya, itu tergantung orang tuanya. Orang tuanya mau dia diserahkan ke kita, monggo silakan laporan ke kita. Nanti kita yang mengarahkan. Terus misalnya mau direhab, nanti bisa kita arahkan juga. Rehabnya di sini. Daripada membiarkan mereka tetap menjadi, kalau dibiarkan tambah parah. Oke, berarti tetap lebih baik harus berkomunikasi kan tadi ya? Komunikasi tetap.
terus peduli. Oke. Jadi salah satu juga bagian dari bentuk kepedulian, misalnya kalau ada yang menjadi pecandu, silahkan untuk berkomunikasi dengan penegak hukum biar kemudian diarahkan secara baik, mau direhab atau kemudian mau direhabnya di lapas gitu kan. Begitu kira-kira. Iya. Ya. Oke. Nah solusi ini kan perlu disampaikan, disosialisasikan agar supaya kan ada yang kadang menutup-nutupi sampai orang tuanya sangat bangkrut gitu ya. Bukan hanya bangkrut, sangat bangkrut sampai dia minus kehidupannya. Oke, dari Gana gimana nih? Yang selama ini saran untuk keluarga pamekasan. Iya, jadi kalau kembali ke masalah tadi, Pak Yudas kan menambahi, melengkapi lagi. Iya. Jadi sebenarnya udah dirangkum banyak tadi oleh Dr. Chris gitu ya. Jadi pada intinya kalau dari sudut pandang rehabilitasi tentu saja bagaimana kesadaran masyarakat khususnya orang tua ya apabila ada anaknya terutama yang istilahnya punya masalah dengan kecanduan narkoba untuk segera istilahnya direkomendasikan untuk ikut di layanan rehabilitasi kayak gitu karena menurut kami ya tidak ada satu-satunya jalan yang istilahnya bisa memulihkan mereka kecuali dengan di rehabilitasi kayak gitu. Jadi baik di rehabilitasi di lapas maupun rehabilitasi di lembaga Gana Recovery sendiri kayak gitu. Jadi pada intinya itu gitu karena masalahnya sekarang yaitu tadi orang tua enggan untuk mendorong anaknya, motivasi anaknya untuk direhabilitasi karena itu tadi karena masih ada masih ada anggapan itu bahwa kalau direhabilitasi itu di penjara gitu. Padahal kan bukan gitu. Jadi masih ada anggapan seperti itu. Jadi kita juga sosialisasi khususnya terkait rehabilitasi. Jadi bagaimana orang tua atau masyarakat secara umum untuk bisa kalau ada tetangga atau kelompok masyarakat yang punya masalah kecanduan narkoba untuk jangan takut untuk direhab. Kalau kami biasanya ketika sosialisasi rehabilitasi itu juga menyampaikan direhab aja dulu gitu daripada nanti di penjara gitu. Jadi kalau ada kesan daripada nanti di penjara kan ada kesan ketakutannya gitu. Jadi mending direhabilitasi gitu. Jadi biasanya pesan-pesan seperti itu yang bisa kita sampaikan. Kalau rehab pecandu rokok kayak saya sama Pak Yudas gimana nih? Ya sebetulnya rokok masuk dalam zat adiktif kecanduan. Cuman memang level kecanduan yang ditimbulkannya itu tidak setinggi dengan zat-zat lainnya. Iya pengaruh anunya ya. Tapi kalau saya bisa nanti direhab itu candu rokok gitu. Bisa. Nanti bareng Pak Yudas. Boleh. Oke, dari Mbaknya nih, gimana nih? Ini mau satu atau satu-satu atau wakilkan aja ya? Oke, apa nih pesan nih bagi warga Pamekasan terutama yang seusia dengan remaja ya. Pastinya ciptakan lingkungan yang positif dan ya itu harus produktifnya di kegiatan yang positif juga tentunya. Kita dulu ini positif ini kalau sekarang jadi negatif ini bahasanya itu. Tapi jangan dikaitkan dengan gitu ya? berbeda. Hal positif dalam arti baik, dapat kalau sesuai moto kita kan kita di sini tagline-nya itu menciptakan remaja yang cerdas, ceria dan yang ceria. Gitu. Jadilah remaja yang produktif, kreatif di passion mereka. Iya, pastinya. Jadi kan kalau kita salah pergaulan, lingkungannya mereka itu negatif atau toksik, itu ya mereka gampang banget sesuai tadi katanya Dr. Chris dan Pak Yuda itu semuanya kan berawal dari pergaulan gitu. Jadi kalau lingkungannya itu jelek, ya otomatis dia akan terjerumus karena kan siapa kamu, temanmu adalah cerminan dirimu. Kan ada yang patah mengatakan seperti itu. Jadi pintar-pintarlah mencari teman yang baik seperti itu. Tapi kata dari Gana tadi kalau misalnya mau melihat orang pecandu narkoba memang harus toksik nih kepada pecandunya gitu. Memang ada petugas khususnya gitu. Iya gitu. Ya artinya kan ya semua harus berperan untuk kemudian membersihkan terutama menjaga lingkungan kita atau keluarga kita dari bahaya kecanduan zat adiktif tadi baik itu narkoba atau pepundung ataupun jenis-jenis lainnya. Oke. Terima kasih. Ini saya dapat informasi yang sangat matang hari ini, yang sangat matang bahwa peran keluarga, peran teman dalam rangka memberantas jaringan narkoba itu sangat penting dan mudah mempersempit pasar itu juga seperti apa yang disampaikan Pak Yudas itu sangat penting.
dan itu perlu kesadaran kita masing-masing. Kita jumpa kembali di KM Hafiz edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.